semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Lestari di acara Ngopi, Ngobrol bareng Fitri. Kali ini kita bakal ngebahas tentang konvergensi media, yang mana media ini udah tersebar luas, mulai dari media cetak, media tulis, dan media ketik. Atau zaman sekarang tuh udah ada platform-platform yang mana serba segala efisien, segala gampang dimudahkan karena kita ketik apapun itu bisa langsung datang ke kita atau bisa kita temui jumpai. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang AI yang berkaitan tentang media. Apa sih media? Mari kita kupas bersama bintang tamu kita yaitu Sally Siti Amalia Putri dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Halo Kak Sally. Halo, Kesibukannya apa nih sekarang? eh aku kesibukannya kuliah aja sih, nggak ada yang lain. Paling aku bikin cover-cover lagu buat dipost di TikTok. Oh iya. Udah berapa jumlah followersnya Kak? Di TikTok baru sedikit sih, karena emang baru merintis juga ya. Baru ada 1.000 lebih lah. Masya Allah. Berarti sekarang lebih sibuk konten ya dibanding kayak organisasi luar gitu. Iya, karena apa ya, kalau konten itu kita bisa lakuin di mana aja ya. Kalau misalkan kita masuk ke dalam organisasi, aku sempet sih masuk ke organisasi di kampus, lebih ke UKM ya. Iya. Jadi pengembangan bakat gitu. Tapi setelah aku jalanin selama beberapa bulan, ternyata cukup menguras energi dan waktu aku, terlebih lagi dalam kefokusan aku di pendidikan, di kuliah gitu. Jadi aku lebih memilih adalah aku fokus aja di akademik, dan untuk mengembangkan potensi yang aku punya, maka aku bikin konten-konten aja sih. Ya Masya Allah. Mungkin pada pengen tahu nih profil dari Sally Siti Amalia Putri itu seperti apa? Boleh ceritakan sedikit tentang apa gitu? Sally itu orangnya kayak gimana? Nggak suka apa? Atau ya yang lainnya gitu kayak kebiasaan yang Ya, Sally boleh, jalani. boleh, boleh. Oke, kalau buat aku sih, aku asli dari Bandung ya, BTW. Jadi aku bukan anak rantau juga, dan tapi cukup jauh sih dari rumah buat ke kampus di Cibiru, karena Cibiru itu masuknya ke ujung ya. Terus juga keseharian aku dan latar belakang dari pendidikan aku sendiri, aku biasanya dapat tugas dari dosen tuh untuk menjadi reporter apapun itu, tapi terlebih lagi karena memang aku jurusannya di Fakultas Dakwah. Jadi yang aku report itu sering kali tentang keislaman. Terus juga ada media-media keislaman, makanya cukup sering juga untuk bikin konten-konten dakwah di baik itu di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube gitu. Terus juga suka bikin vlog. Vlog itu kalau di jurusan aku ada bikin dari bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, paling itu sih, karena kalau misalkan di universitas, di kampus khususnya gitu, aku nggak terlalu aktif ya, karena aku lebih mengejar ke akademik aku aja sih. Paling gitu. Nah, itu profil dari Sally Siti Amalia Putri. Sekarang kita kembali lagi ke pembahasan kita yang mengenai tentang konvergensi media. Nah, jadi apa sih menurut kamu konvergensi media itu, apalagi di bidang dakwah? Kalau menurut aku sih konvergensi media itu kan kayak penyatuan, pengumpulan media-media lama, ya bisa disebut media cetak, media tulis, terus media audio doang, mau media visual doang gitu. Itu dikumpulkan dalam sebuah platform. Jadi terkumpul dalam sebuah platform itu. Nah, terus kalau misalkan ngomongin soal dampaknya ya di kehidupan kita saat ini, tentunya banyak banget. Kalau misalkan dari secara umumnya kita bisa lihat sekarang banyak di TikTok itu video-video, potongan video-video yang ada dari YouTube. Nah, itu juga termasuk dari konvergensi media. Karena apa? Karena
apa yang kita share di YouTube, apa yang orang share di YouTube itu juga bisa masuk ke TikTok, bisa masuk ke platform yang berbeda. Nah, itu juga bisa disebut dengan konvergensi media. Sekarang masuk ke bidang ke ranah keislamannya, terutama di bidang dakwah. Kalau dulu itu dakwah identik dengan ceramah ya, Iya, benar. dengan ceramah kayak di masjid-masjid, pengajian, terus juga kayak perayaan Hari Besar Islam. Yang harus kita datang ke tempatnya Iya, gitu ya. iya. Itu kita harus datang ke tempatnya, jadi nggak kita di rumah gitu. Iya. Nah, itu dulu. Tapi sekarang setelah ada media baru, setelah ada yang namanya konvergensi media, dakwah itu ternyata nggak harus kita datang langsung ke majelisnya, nggak harus kita datang langsung ke tempatnya. Karena apa? Karena adanya media baru ini memberikan inovasi baru yang mana dakwah itu ternyata bisa dilakukan secara digital. Model siapapun, jadi siapapun dari latar belakang apapun itu bisa membuat konten sekarang tuh. Terus juga konten-konten dakwah juga banyak, tapi tetap kita harus melihat dari sisi siapa yang berdakwahnya ini. Jadi nggak Ya. sembarangan gitu. Kayak difilter gitu ya. Iya. Dan kita juga bisa gitu akses lewat sekarang tuh cuman modal kuota internet aja ya guys. Jadi ya begitu kata Sally. Terus mungkin ada tambahan lainnya kayak ini kenapa sejak kapan media ini ada di bisa kita rasakan secara nyata gitu. Kalau ngomongin soal kapan sih aku nggak tahu ya jelasnya tuh tepatnya kapan. Cuman kalau tentang AI atau uh, konvergensi media berbasis AI itu, aku mulai rasain sejak pertama kali masuk kuliah, berarti sekitar tahun 2023. Itu mulai muncul yang namanya AI, ChatGPT kayak gitu. Itu baru mulai dikenali, mulai viral pada saat itu. Oh berarti kalau Sally tuh nggak ngerasain dari SMP ya? Iya, kalau aku nggak ngerasain AI dari SMA karena SMP. oh iya, aku nggak ngerasain AI dari SMP karena kebetulan SMP dan SMA tuh aku ada di pesantren dan pesantren aku tuh bukan yang begitu modern, enggak. Tapi tradisional, tapi mulai mulai apa ya, mulai memasuki ke masa-masa modern itu. Kayak mulai ada lab yang gitu-gitu, tapi belum mengenal yang namanya AI sih. Mungkin karena keterbatasan ini nggak boleh main HP juga ya. Jadi Ya, gamtek gitu loh. iya karena keterbatasan itu, karena gak bisa megang HP ataupun laptop yang kita bawa sendiri, tapi kebetulan dari pesantren menyediakan lab komputer gitu. Jadi kita bisa sedikitnya tahulah tentang permediaan dari situ. Berarti sekarang tuh kayak banyak banget video yang kayak editannya tuh kita lagi di neraka gitu-gitu, Pio 1, Pio 2. Nah, itu tuh gimana sih menurut Sally? Kalau menurut aku ya, sebelum membahas lebih jauh ke VO2 atau VO3 itu, kita harus tahu dulu nih apa itu VO2, apa itu VO3. Jadi VO2 tuh gimana kita bisa membuat sebuah video dari prompt yang kita bikin itu namanya di Gemini. Oh, Itu di situ iya. bikinnya. Jadi kita bikin prompt aja, langsung kita masukin, udah deh langsung jadi video dan AI sendiri yang bikin video. Kalau misalkan VO3 itu lebih wow lagi sih menurut aku karena sama sih kurang lebih ya kayak tadi gitu. Menambahkan, memasukkan promptnya kayak gimana, kita mau kayak gimana, terus masukin aja ke situ. Tapi yang lebih hebatnya VO3 ini bisa lebih sinematik. Jadi kita bisa request gimana suasananya, gimana angle kameranya dari mana, terus juga ekspresi dari si tokohnya kayak gimana. Nah, itu semuanya dibikin sama AI itu sendiri. Berarti sekarang tuh lebih pinter-pinter kayak kata-kata aja gitu buat memerintasi AI itu ya. Iya, Oh, gitu sih itu. kurang lebih. Tapi itu medianya berbayar nggak ya? Setahu aku sih berbayar ya, di Gemini itu berbayar, cuman ada yang gratisnya sih. Tapi itu harus email yang dibikin dari kampus kalau sebagai mahasiswa. Kak Sally sendiri pernah nyobain nggak sih menggunakan AI di bidang itu?
Kalau aku bikin VO2 atau bikin VO3, aku belum pernah sih untuk bikin sendiri. Karena memang apa ya, kalau yang kayak gitu tuh kayak kita ngulik gak sih? Kayak harus fokus gitu kayak Iya, nguliknya. benar-benar. Nah, kebetulan karena aku fokusnya di pembuatan konten secara langsung aku sendiri karena kontennya nyanyi, jadi aku belum pernah untuk bikin sendiri. Tapi aku udah sering banget lihat di berseliweran di TikTok atau Instagram. Tapi yang paling banyak itu di TikTok. Iya, di Itu TikTok. banyak sih yang kayak nggak soal keislaman, tapi ada juga eh yang umumnya gitu. Iya, ya. Cuman Bahkan emang yang banyak juga talajim yang juga keislaman. ya banyak banget ya. Iya, itu emang banyak banget. Itu sih. Begitu. Mau aku tunjukin gak nih? Ada sebuah video yang dibuat oleh dibuat sama teman aku nih. Boleh nih, kita mau lihat juga nih. Boleh. Kayak gini nih Kak, videonya. Tapi Allah gak pernah pergi. Tenang, luka ini akan jadi jalan pulang. Takdir Allah terlalu indah untuk kita curigai. Kadang hidup bikin patah, tapi Allah gak pernah pergi. Oh, Tenang, iya ya. Ini visualnya bagus juga ya. Iya, kayak udah kayak manusia Yang beneran gerak iya, di situ gitu iya. ya. Tapi berarti untuk si karakter tersebut kita nyari sendiri atau udah disiapin sama si AI itu? Udah disiapin sih, jadi paling kita kayak promnya tuh kurang lebih kayak gini. Laki-laki dewasa memakai peci warna putih sedang berada di masjid dan mengatakan apa. Itu bisa langsung dibuatin sekitar 3 sampai 5 menit atau 8 menitan. Itu bisa langsung jadi videonya. Oh, iya iya ya. Berarti kita nggak usah cari-cari foto atau apa gitu Iya, buat iya gak usah iya, kayak gitu. iya. Jadi langsung dibuatkan sama si AI-nya itu Sebut aja sendiri. spesifiknya gitu ya. Iya. Wah, keren banget ya Sel videonya. Tapi menurut kamu ada nggak sih dampak kedepannya tuh bakal kayak gimana kalau misalkan banyak orang yang menggunakan AI seperti itu kayak disalahgunakan gitu-gitu? Wah, ada banget sih menurut aku ya. Karena sebetulnya AI itu kan netral ya. Dia tuh gak punya hati kayak manusia. Jadi AI itu tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk apa. Jadi gimana caranya kita sebagai terutama yang memang mempelajari, mendalami tentang keislaman, gimana kita juga harus bisa beradaptasi sama si AI ini. Jangan menganggap AI ini ya udah sebagai tantangan aja, tapi gimana caranya kita harus bisa memanfaatkannya. Nah, tapi tantangannya itu adalah ketika memang siapapun bisa membuat video dakwah dengan VO2 atau VO3 tersebut. Tapi harus memperhatikan juga siapa yang menyampaikannya, siapa yang membuatnya gitu ya. Itu siapapun bisa buat sih, kayak mau anak SMP ke, mau anak SMA atau mau ustadz, mau mahasiswa, mau siapapun itu bisa banget buat bikin video dakwah pakai VO3 atau VO2 kayak gitu. Cuman ya tetap kita harus mengedepankan yang namanya etika dakwah, di mana yang namanya dakwah itu harus nyampe ke hati ya. Iya, benar sekali. Nah, pusat seluruh kehidupan manusia itu adanya di hati kan. Iya, benar-benar. Sekarang gimana si AI itu mau menyampaikan pesan ke dalam hati manusia kalau yang membuatnya saja tidak memakai hati. Jadi tetap ya, apapun, jadi zaman sekarang ini perpaduan antara dakwah, media, dan juga niatnya. Iya, Itu sih benar. menurut aku. Oh, jadi segala sesuatu harus dari hati ya, teman-teman. Ya, betul banget. Ya, begitu. Baik, untuk tantangan sendiri kan tadi udah dijelaskan oleh Sally. Ada nggak sih Sel kayak buat penonton nih harus apa dan harus gimana selain dari apa yang kayak Sally sebutkan tadi? Kayak oh ini bisa nih jadi ladang uang asal gini 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 gitu. Ada nggak sih Sel? Kalau dari aku sih buat teman-teman semuanya, sebetulnya kalau bicarain soal ladang uang, buat aku dakwah itu gak bisa diuangkan ya. Gak bisa diuangkan karena kalau misalkan niat kita hanya untuk uang, maka yang kita dapetin uang aja. Gak ada feedback secara spiritual buat kita sendiri. Gitu sih kalau misalkan itu. Terus kalau pemanfaatannya ya, mungkin pemanfaatannya seperti tadi yang aku udah bilang,
Jadi sebisa mungkin kita juga jangan jangan takut terhadap kemajuan Perubahan teknologi. zaman gitu Iya, ya. perubahan zaman, kemajuan teknologi, gak usah takut, ya udah kita hadapin aja. Dan sebagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik, memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri. Ngefilter juga gitu, jangan asal oh ini kayak gini berarti emang bener ya kayak gini, harusnya kita cari tahu dulu sumbernya dari mana gitu. Ya, nah untuk yang membuat prom dakwah di VO2 atau VO3 juga itu reminder ya untuk diri sendiri, untuk pribadi ataupun teman-teman semua yang mau bikin video dakwah kayak gitu, kita harus memikirkan dulu kredibilitas kita sebagai dai-nya tuh kayak gimana. Kita harus tahu juga sumbernya dari mana, kita harus nyebutin gitu. Karena apa? Karena kebanyakan tuh orang ya udah nerima-nerima aja tanpa memfilter, dan bisa jadi yang disebarkan itu bukan dakwah tapi malah hoax yang nggak ada apa ya, yang nggak ada Faedahnya sumbernya. gitu Iya, ya. nggak ada faedahnya, nggak ada sumbernya dari mana, dari mananya, dari hadis, dari Qurannya, dari kitab apa gitu. Ya, karena audiens kita tuh bukan cuma anak-anak muda aja gitu ya. Iya, Ada juga betul. lansia. Kan kadang lansia itu kayak sekali lihat langsung, oh ini kayak gini, langsung dicerna mentah-mentah gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan Iya, media konvergensi ini. betul banget teman-teman. Oh, jadi mungkin segitu aja dari Sally. Tapi sebelum itu, Sel, ada nggak sih kayak panutan kamu di dakwah ini yang sering kamu tonton, sering kamu dengerin, biar teman-teman tuh pada tahu, oh ya aku nggak salah nih, soalnya temen aku juga Sally suka nonton yang ini gitu. Buat aku ada sih panutan ya, seorang ustadz muda yang familiar banget kayaknya di kalangan ciwi-ciwi, uhti-uhti, kajian-kajian. Karena beliau ini yang pertama kalau banyak yang melihatnya itu dari parasnya. Iya Yang ganteng Masya gitu. Allah, tabarakallah pokoknya mah. Cuman buat aku dari segi parasnya itu nilai lebih lah, nilai Iya. plus bukan nilai utamanya gitu. Iya, Karena yang paling utama tuh aku melihat dari penyampaiannya, keilmuannya. isi, ya. Itu beliau adalah Husain Basyaiban. Pasti teman-teman di rumah juga tahu deh kayaknya ke Husain Basyaiban itu. Jadi Husain tuh kenapa beliau tuh jadi salah satu panutan aku, karena yang pertama dia segenerasi ya sama kita, Gen Z. Jadi latar belakang dia juga sama kayak kita, gimana dia juga paham gimana cara penyampaian dakwah yang memang sesuai untuk generasi kita. Iya. Terus juga dia nggak gaptek, karena apa? Karena dia tuh memanfaatkan platform digital kayak Instagram atau TikTok sebagai media dakwahnya. Terus juga yang ketiga, ini yang pertama sih sebetulnya dari segi keilmuan ya. Dari segi keilmuan, karena aku tahu latar belakang dia itu pemilik pesantren Wih, di keren banget. Madura, di Bangkalan, Madura. Dan dari latar belakang itu aku, oh ini tuh dia emang bener-bener gitu dakwahnya, karena aku juga lihat dalam postingan kesehariannya dia itu bisa setiap hari itu harus aja dia belajar dimanapun dan kapanpun dia akan membawa buku-buku dia, tapi nggak dalam buku fisik ya, maksudnya tuh dia tuh suka belajar pakai iPad-nya. Oh iya, Jadi iya. di situ tuh sumber ilmu dia, di situ dia bawa kemana-mana. Nah itu sih salah satu yang jadi panutan aku dalam keislaman atau dalam kedakwahan atau dalam keseharian juga, karena kan yang namanya belajar di perkuliahan juga kita nggak selalu tentang keislaman kan, Iya, ada tentang yang lain-lainnya juga. norma gitu-gitu. Iya, kayak gitu sih. Paling ya itu yang paling memotivasi aku tuh Husain Basyaiban. Bahkan pernah aku juga sempat pengen milih jurusan yang sama Husain itu, di jurusan ilmu hadis, tapi aku melihat kayaknya ada yang lebih deh dari potensi aku, kayaknya aku masuk ke komunikasi penyiaran Islam gitu. Masya Allah, keren sekali ya panutannya Sally. Makanya jadi sehebat ini sekarang, jadi bintang tamu di sini. Oke, mungkin ada closing statement dari Sally tentang podcast hari ini apa buat penonton?
Dari aku buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang tadi aku sampaikan, kita tidak boleh anti kemajuan, tidak boleh anti media, gak boleh anti digital. Karena pada kenyataannya, pada zaman sekarang, dakwah itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi apa? Tapi harus bergandengan dengan yang namanya teknologi. Maka apapun itu, nggak hanya tentang dakwah, maupun tentang kehidupan kita, keseharian kita, gunakanlah teknologi itu sebaik mungkin dan se apa ya namanya tuh sebijaksana mungkin. Karena gimana caranya kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan diri kita juga. Ya. Itu sih. Wah, sangat daging sekali ya ilmu yang dibagikan oleh Sally ini. Oke, terima kasih ya udah mau hadir ke podcast Ngopi ini. Makasih banyak ya udah nyempetin waktu buat datang ke podcast Ngopi ini. Karena ya sangat-sangat aku tahu banget kesibukan Sally itu kayak gimana di luar sana. Jadi makasih banyak. Iya, sama-sama nih Kak, karena aku juga karena ini merupakan topik yang sangat menarik ya untuk dibahas karena emang berdampingan sama kehidupan kita juga sih gitu. Dan ini juga menjadi salah satu topik yang memang di kalangan di teman-teman aku tuh anak-anak jurusan KP itu menjadi sebuah topik yang sangat menarik tentang konvergensi media berbasis AI ini. Oke, Sally, nice to meet Iya, you. See you next makasih time juga. ya. Iya. Jangan lupa nanti di sini ngomongin apa lagi. Oke, nanti calling aja lah kalau Boleh. mau ada sesi yang lain lagi. Mungkin mau nyematin nama IG atau Oh, boleh. Teman-teman di rumah semuanya bisa follow IG aku @sally_malia_putr_. Terus kalau nama TikToknya Hey It's Sally bisa di follow juga ya. Terus kalau aku FYI, aku punya beberapa akun TikTok. Yang pertama itu ada akun random, yang kedua ada akun khusus cover-cover lagu, yang ketiga tuh ada quotes galau kayak gitulah pokoknya. Wih, itu cocok banget buat anak Gen Z iya. ya. Kalau teman-teman follow TikTok aku yang random itu, teman-teman juga bakal tahu akun-akun aku yang lainnya. Pokoknya ada di situ. Wih, keren sekali ya, sampai 3 akun. Ya karena apa ya? Karena aku juga emang lagi mencari jati diri aku gitu. Terus juga nyari cek ombak lah. Ini tuh yang ramainya di mana sih kalau misalkan aku masuk ke media itu gitu. Keren, sampai kayaknya udah niat banget ya jadi konten kreator itu. Iya, cuman emang masih proses ya, teman-teman bantu juga ya dukungannya. Ya, jangan lupa follow ya, teman-teman. Mungkin sekian dari kita. Saya Fitri Lestari pamit undur diri. Saya Celestia Malia Putri pamit undur diri juga. Terima kasih sudah menonton.